Intan Nabila, MPM 2021 kelas 71 dari Prodi Bahasa Indonesia. Semester 4 ingin menceritakan kembali novel yang berjudul Menjadi Selamanya, karya Luna Torangsiyuk yang terbit pada tahun 2013. Sebelum saya menceritakan novel tersebut, saya akan membacakan biografi pengarangnya. Luna Torangsiyuk merupakan nama pena dari seorang lelaki kelahiran Purwakarta 13 Februari. Ia memilih nama tersebut karena Luna yang berarti dalam bahasa Spanyol bulan, sedangkan Torangsiyuk yang tidak memiliki arti. Tetapi kenapa ia memilih nama Torangsiyuk? Karena dia menyukai hal yang berbau ke Jepang-Jepangan, seperti makanan, minuman, dan semua yang berunsur dengan khas Jepang. Maka dia memilih nama Torangsiyuk. Lalu Kak Luna ini dia sudah menikah dan memiliki anak, seorang putri yang diberi nama juga Luna. Karena ya tadi dia suka dengan hal yang berbau kejepangan dan ya Luna itu nama pena dia sendiri. Hingga saat ini nama dia yang asli belum diketahui, masih dirahasiakan. Yang dikenal banyak orang yaitu nama penanya Luna Torangsiyuk. Pada novel Menjadi Selamanya ini menceritakan pada kehidupan sosial di era tahun 1983 sampai 2010. Saya akan membacakan kehidupan sosial yang tengah terjadi di tahun itu. Di novel ini menceritakan ada di sebuah desa atau kota yang ada di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, yaitu dari tahun 1983 hingga 2010. Maka di sini saya akan membacakan atau memberitahu kehidupan sosial yang tengah terjadi di tahun tersebut. Yaitu terdapat perubahan banyak yang terjadi, dimulai dari sosial ekonomi, sosial budaya, gelombang urbanisasi, dan imigrasi, kondisi sosial para pemukim dan para pencari kerja, sampai pada corak kriminalitas serta pergeseran nilai sosial budaya yang bersifat positif maupun negatif. Pola kehidupan masyarakat di Kecamatan Ungaran pada awalnya dapat dikategorikan sebagai pola kehidupan pedesaan, seperti terlihat pada aktivitas penduduk yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Namun, sering berjalannya waktu, kecenderungan masyarakat dalam menentukan mata pencarian mulai mengalami perubahan. Perubahan sosial yang terjadi disebabkan adanya pertambahan jumlah penduduk, masuknya perindustrian di Ungaran, dan adanya penduduk dari luar kota yang datang ke Ungaran untuk mencari pekerjaan. Baiklah, itulah tadi kehidupan sosial dari tahun 1983 hingga 2010. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Menjadi Selamanya, karya Luna Torangsiyuk, yaitu tentang kisah seorang remaja yang ingin menjadi penyanyi terkenal, namun dia mengalami sebuah tragedi. Sebelum masuk ke ceritanya, sebelum ke tokoh utama ini, saya akan menceritakan dulu kejadian yang terjadi beberapa tahun dahulu, yaitu ada seorang penyanyi terkenal pada tahun 1983 dan mengarang lagu dan cukup terkenal pada era itu. Mereka sedang melakukan makan malam di rumah pencipta lagu itu. Tidak lama kemudian ada bayangan seorang wanita dari jendela menggunakan pakaian serba hitam dengan rambut panjang terurai. Lalu tidak lama kemudian terjadi hal yang mengenaskan. Lalu pada keesokan paginya di rumah seorang pencipta lagu tersebut sudah ramai orang berdatangan dan polisi pun sudah datang ke sana. Karena di rumah pencipta lagu tersebut ditemukan mayat pencipta lagu tersebut. Pencipta lagu tersebut bernama Johan dan penyanyi yang terkenal pada era itu bernama Irmade. Di sana polisi menemukan mayat Johan terkapar sendiri, sedangkan Irmade tidak tahu menghilang entah kemana, sedangkan peralatan si Irma masih ada di rumah si Johan. Lalu polisi mencari tahu siapa pembunuhnya, tapi belum dapat itu. 30 tahun kemudian ada seorang remaja bernama Jovanka. Dia ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Dia sudah memiliki satu buah lagu yang dibikin sama penggarap lagu yaitu Bang Aris. Namun setelah
manggung beberapa kali, sudah mulai terkenal, tetapi tiba-tiba manajernya pun pergi menghilang, lalu Bang Aris mengundurkan diri menjadi penggarap lagunya. Hal itu membuat Joe sangat terpukul, lalu dia pergi dari rumah, lalu dia ingin menenangkan diri. Ia menyasar ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Lalu dia di situ bertemu para penduduk, lalu dia diselamatkan oleh para penduduk dan diperbolehkan menginap di salah satu rumah penduduk. Di sana dia diselamatkan, dibantu karena dia tadi terjebak, tersesat. Dia cukup lama di rumah penduduk itu. Lalu si Jovanka ini tidak sengaja mendengar ada lantunan seorang gadis sedang menyanyi di tengah malam. Lagu tersebut berjudul Melodi Rembulan. Lalu seiring berjalannya waktu, Jovanka pun kembali pulang ke kota. Lalu dia bertemu lagi dengan Bang Aris untuk menggarap lagu Melodi Rembulan itu menjadi versi yang baru, versi yang Jovanka inginkan. Lalu lagu tersebut viral, booming, dan diminati banyak orang, hingga Jovanka kembali lagi populer, kembali lagi terkenal. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, karena lagu Melodi Rembulan tersebut merupakan lagu kutukan. Kenapa disebut lagu kutukan? Karena setelah si Jovanka ini melakukan konser-konser di berbagai kota, setelah konser itu selesai, keesokan harinya itu bakal ada kejadian salah satu penonton atau kru meninggal dunia dengan keadaan yang tidak memiliki jantung. Pokoknya setiap dia melakukan konser-konser pasti ada kejadian yang meninggal, paru jantungnya itu tidak ada, tetapi tidak ada sayatan luka. Jovanka pun tidak menyadari hal tersebut, tapi seiring berjalannya waktu Jovanka disadari oleh sahabatnya dari kecil, yaitu Cleo. Cleo menyadari bahwa ada keanehan dari lagu tersebut, tetapi Jovanka karena sedang merasa untuk menyelamatkan Jovanka tadi, Cleo harus menghapus kutukan tersebut dengan cara memutarbalikkan lagu tersebut, membacanya kebalik agar lagu tersebut hangus dan dilarang pun hilang. Dan bukan hanya sendiri, si Cleo dibantu oleh para budak-budak yang telah diberi sesajen tadi dengan penyanyi dan Enjito. Setelah kejadian tersebut, telah ditemukannya Jovanka dan ternyata Jovanka tidak bisa diselamatkan, mereka pun pulang ke kota dan untuk melakukan menguburkan jenazah Jovanka. Setelah beberapa bulan kemudian, Rian dan Cleo pun sering bertemu untuk membahas atau mengenang Jovanka. Lalu mereka timbul rasa satu sama lain dan mereka pun saling menjadi lebih dekat. Tetapi kutukan tersebut tidak benar-benar hilang. Kutukan tersebut masih menghantui Cleo, Rian, ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat ceritakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.